guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Oke, halo teman-teman perseners. Selamat datang kembali di 1% Podcast bersama aku Dimas yang akan menemani teman-teman semua untuk ngebahas topik lagi nih teman-teman. Dan menurutku topik ini cukup relate sih harusnya dengan teman-teman perseners karena ini berkaitan dengan curhat-mencurhat, cerita-cerita dengan orang lain. Topiknya adalah active listening. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar dan ada pun yang belum. Dan tentunya hari ini aku nggak akan bermonolog, aku nggak akan ngomong sendiri tentang active listening ini. Aku udah mengundang satu narasumber keren teman-teman dari Biro Rumah Pelangi. Please welcome Mbak Dwiva. Yeay, halo semuanya. Halo Mas Dimas. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Mas Dimas gimana nih kabarnya? Alhamdulillah walafiat, cuman agak kurang sehat aja sih dikit. Oh gitu, mudah-mudahan cepat sembuh ya Mas ya. Amin. Jangan terlalu amin. capek kerjanya. Iya benar. Lagi sibuk apa nih Mbak akhir-akhir ini? Ya sibuk sama biro aja sih sebenarnya. Di biro kita lagi lebih ke apa ya? Ke konseling online kayak gitu. Terus aku juga lagi jadi konselor juga di salah satu universitas swasta di Jogja. Gitu. Oh gitu. Wah, keren Mbak. Tapi semuanya WFH ya Mbak? Iya lagi WFH, kecuali kalau misalnya memang ada kasus-kasus yang darurat yang harus ada penanganan langsung, itu baru kita ada penanganan di kantor gitu. Atau misalnya ada tes gitu, itu biasanya langsung di kantor. Tapi pasti mayoritasnya bakal WFH sih ya Mbak ya, dengan kondisi yang kayak gini. Soalnya lagi gini kan ya, COVID-nya nggak menurun-menurun. Udah berapa bulan nih? Udah 18-9 bulan ya Mbak? Iya, dari Maret, dari awal Corona itu kita udah nggak berani sih. Soalnya kan kalau Rumah Pelangi kan kliennya juga kebanyakan anak-anak ya. Kita nggak mau ambil resiko sih, maksudnya untuk terapi langsung di biro kayak gitu. Jadi sementara memang harus untuk online dulu kayak gitu. Bener banget sih. Oke, langsung aja Mbak kita bahas topik yang sudah aku sebutin tadi tentang active listening gitu kan, tentang curhat-curhatan yang kalau saya bayangin sih Mbak. Tapi menurut saya selain tentang curhat-curhatan, active listening itu biasa dipakai di interview sih Mbak, karena kebetulan saya juga kan ada di bidang psikologi juga, jadinya sering dipakainya di interview gitu. Itu benar nggak sih Mbak? Jadi active listening itu sebenarnya relate banget sih di kehidupan kita sehari-hari ya. Dan itu merupakan salah satu skill sih. Salah satu skill yang harus kita yang harus kita kuasai gitu. Karena ini akan berpengaruh di kehidupan sosial kita dan juga di karir kita gitu. Di bidang pekerjaan, bahkan di akademis pun nih, bagi teman-teman yang masih sekolah atau misalnya kuliah gitu ya, ini juga merupakan skill yang penting kayak gitu. Karena gini nih, Mas Dimas sudah tahu belum active listening itu apa? Yang saya tahu sih active listening itu ketika kita memberikan fokus kita, atensi kita terhadap suatu pembicaraan gitu sih Mbak. Oh gitu, oke. Benar. Tapi menurut Mas Dimas sendiri itu sama nggak dengan hanya mendengarkan saja gitu? Mendengarkan dengan active listening itu sama atau enggak? Harusnya enggak sih. Harusnya enggak. Apa bedanya coba? Dengan adanya kata aktif, tentu saja harusnya kita tuh bisa bisa lebih aktif gitu dalam menerima informasi, dengan bisa bereaksi terhadap pembicaraan orang lain, bisa mungkin bisa mencatat juga gitu. Iya benar banget. Jadi memang itu kita kalau active listening ya, namanya aktif ya, berarti kita
juga ada proses aktif gitu dalam memberikan respon terhadap pembicaraan kayak gitu. Mencatat itu juga bisa kayak gitu. Jadi tidak hanya pasif mendengarkan gitu, karena berbeda nanti artinya. Saya kasih contoh kayak gini. Misalnya nih, kita lagi nonton TV ya. Kita lagi nonton TV di ruang tamu gitu. Terus di ruangan sebelah kita dengar kakak kita lagi ngobrol sama temennya gitu ya. Nah, kita sambil nonton TV itu bisa mendengarkan percakapan mereka. Bisa mengingat kata-kata mereka gitu ya, kata-kata dari pembicaraan mereka. Tapi, apakah kita bisa memperoleh makna dari pembicaraan mereka? Iya benar. Kebayang. Apakah kita bisa memperoleh maknanya? Apakah yang kita dengar itu sudah tepat gitu? Karena kita tidak terlibat aktif di sana. Beda dengan kalau active listening ya. Kalau active listening itu kita secara sadar, tidak hanya untuk mendengarkan menggunakan telinga kita, tapi kita juga memahami mereka gitu ya. Kita memahami mereka. Iya. Kita memberikan respon, kita benar-benar memberikan fokus kita ke pembicaraan mereka, sehingga kita bisa memperoleh informasi itu lebih utuh. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau misalnya passive listening itu kita cuma bisa mendapatkan pesan 25-50% kayak gitu ya. Kalau active listening kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dari itu kayak gitu. Gitu sih Mas. Kalau aku tangkap berarti bedanya itu karena ketika kita melakukan passive listening tuh kita nggak dengerin doang tapi nggak ada proses kognitif yang lebih gitu ya Mbak. Jadi kayak istilahnya tuh masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kalau misalnya active listening tuh kita lebih diproses gitu informasinya Mbak. Biar sampai dapat makna gitu. Iya benar, karena kita kan dalam active listening benar-benar memperhatikan ya, benar-benar fokus dengan pembicaraan dan dengan lawan bicara kita ya gitu. Terus berarti kalau gitu apa pentingnya Mbak buat kita harus belajar active listening itu? Bukannya kalau misalnya konteksnya orang lagi curhat mereka ngomong, bukannya dengan kita ngedengerin doang aja itu udah cukup, nggak harus kompleks buat tahu informasi makna segala macam. Gini, jadi kalau misalnya kita hanya mendengarkan saja, gini sih, tergantung juga dari konteksnya nih. Misalnya teman kita butuh feedback atau enggak, atau butuh didengerin aja. Nah kalau butuh didengerin aja ya udah gitu. Tapi kan dalam proses listening itu kita juga nggak sambil main handphone misalnya kayak gitu, atau misalnya kita berusaha memperhatikan tapi sebenarnya pikiran kita kemana-mana gitu, misalnya mikirin skripsi atau mikirin kerjaan, kan nggak kayak gitu. Nah di sini kan sebenarnya juga ada proses aktifnya itu ya itu tadi, memberikan perhatian kita gitu. Nanti mungkin saya akan jelaskan lagi ya, ada cara-caranya itu tentang active listening, termasuk body language-nya kayak gimana cara kita memberikan perhatian kayak gitu. Tapi yang jelas pentingnya active listening ini ya kayak yang saya jelasin tadi ya, ini tuh sebuah skill yang kalau misalnya kita kuasai itu bisa merubah aspek sosial kita, aspek pekerjaan kita, dan bahkan di aspek akademis seperti itu. Mungkin saya langsung jelasin ini aja kali ya Mas ya, manfaatnya ya Mas ya active listening. Boleh Mas, boleh. Misalnya yang pertama di aspek hubungan sosial atau relationship gitu ya, entah itu relationship dengan teman, dengan pacar, dengan orang tua, atau dengan anak yang mungkin udah punya anak ya. Nah dengan kita memiliki skill active listening itu, kita jadi bisa memahami sudut pandang orang lain gitu. Ketika ada permasalahan, kita nggak hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri, tapi kita juga bisa lihat dari sudut pandang orang lain gitu. Ketika kita mampu memahami sudut pandang mereka, kita kan jadi sadar, oh ternyata maksudnya mereka begini toh, beda sekali dengan pandangan aku kayak gitu. Makanya ini terjadi konflik misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita mampu memahami sudut pandang mereka, tentunya mereka akan merasa lebih nyaman kan? Lebih nyaman untuk berbicara dengan kita, lebih nyaman untuk curhat dengan kita gitu, sehingga mereka juga nggak akan segan untuk memberikan informasi yang lebih banyak atau mencurahkan isi hati mereka dengan lebih banyak kayak gitu. Mereka tentunya akan merasa dipahami
dan nyaman dengan kita kayak gitu. Itu kalau yang di relationship. Terus yang kedua itu manfaatnya misalnya di pekerjaan ya. Di pekerjaan itu kita juga bisa memahami situasi lebih baik. Terus itu bisa meminimalisir konflik juga. Biasanya kan kalau di pekerjaan ya mungkin ada beberapa yang pernah mengalami konflik dengan teman kerjanya gitu. Atau tidak nyaman dengan atasannya, misalnya kayak gitu ya. Iya. Saya kasih contoh aja misalnya gini nih. Saya ngerasa nggak nyaman dengan ketua divisi saya, misalnya kayak gitu ya. Karena saya merasa ketua divisi saya itu terlalu bossy gitu ya. Kalau misalnya ada pekerjaan pasti buru-buruin kita gitu untuk selalu biar cepat selesai kayak gitu. Padahal masih ada pekerjaan lain gitu yang harus dilakukan kayak gitu. Nah, ketika saya melihat masalah itu dan misalnya berusaha untuk berdiskusi atau ngajak ngobrol nih tentang ketidaknyamanan saya kayak gitu ya. Dan ketika kita berhasil mendengarkan sudut pandang atasan kita jadi bisa meminimalisir konflik itu gitu loh. Jadi misalnya nih ternyata atasan saya sangat bossy dan sangat buru-buruin pekerjaan itu karena supaya pekerjaan itu cepat selesai di hari itu juga. Kenapa harus selesai di hari itu juga? Supaya nih ternyata ketua divisi saya itu memikirkan kesejahteraan anak buahnya supaya nggak terlalu capek dan terlalu lembur, misalnya kerja lembur gitu. Jadi supaya pekerjaan selesai di hari itu sehingga keesokan harinya kita bisa lebih fokus untuk pekerjaan lainnya kayak gitu. Nah, jadinya kan kita punya sudut pandang lain dan bisa meminimalisir konflik juga akhirnya gitu. Ataupun kalau misalnya anggota kami merasa tidak nyaman juga, kita bisa sama-sama diskusi nih, bisa sama-sama saling mendengarkan supaya atasan kita merasa nyaman, tapi kita sebagai bawahan pun merasa nyaman. Terus misalnya di pekerjaan juga kita bisa building connection gitu dengan active listening ini. Building connection, misalnya kita ada di perusahaan jasa nih, misalnya ya, kita berhubungan dengan klien. Nah, ketika kita berhasil nih mendengarkan klien, misalnya keinginan klien itu apa terhadap jasa kita, misalnya kayak gitu ya. Atau kita juga bisa memperhatikan karakteristik klien, kebutuhannya apa. Nah, ketika kita memiliki skill active listening ini, kita bisa menentukan layanan jasa apa sih yang cocok untuk si klien ini, kayak gitu. Nah, ketika kita berhasil memberikan layanan yang tepat dengan klien gitu, karena proses active listening itu, tentunya klien juga akan merasa puas akhirnya dengan layanan kita, kayak gitu ya. Ketika klien merasa puas, tentunya hubungan networking itu terjalin, ya kan, dengan kita. Hubungan networking itu terjalin. Belum lagi kalau misalnya klien itu merekomendasikan jasa kita ke teman-temannya. Nah, itu kan juga tambah akhirnya benar. Building connection-nya kayak gitu. Terus di akademis misalnya. Di akademis jelas sih ini kayaknya. Ketika kita bisa melakukan active listening, ketika dosen memberikan penjelasan atau guru memberikan penjelasan, tentunya kita bisa menyerap informasi lebih cepat. Tidak hanya mendengarkan saja tapi juga aktif memberikan respon, itu pasti pengetahuannya akan lebih banyak diperoleh dibandingkan hanya mendengarkan saja, dan akhirnya berpengaruh ke prestasi belajar kita juga kan. Benar. Gitu sih Mas. Jadi memang manfaat active listening ini banyak sekali di kehidupan sehari-hari, dan sebaiknya kita memang harus latihan nih untuk mengasah skill active listening kita supaya baik di aspek sosial, di pekerjaan maupun di akademis itu akan dapat manfaatnya kayak gitu. Kalau yang aku tangkap sih Mbak, berarti sebenarnya buat si skill active listening ini nggak cuman dipakai buat interview kerja aja, nggak cuman dipakai buat curhatan-curhatan aja, tapi emang bisa dipakai di segala aspek ya Mbak ya. Iya. Dari mulai itu relationship, terus pekerjaan, akademik dan lain-lain. Terus ya aku tangkap sih dari manfaat-manfaat yang udah Mbak jelasin tadi, itu tuh semuanya itu terkait berhubungan dengan informasi yang diterima gitu ya Mbak. Jadi dengan kita active listening,
Jadinya kita bisa memperkaya informasi yang kita terima, kita bisa jadi lebih memaknai itu, dan juga mengurangi istilahnya miskomunikasi gitu ya Mbak? Iya, jadi ketika kita memperoleh informasi yang lebih banyak, tentunya kita jadi bisa memahami situasi lebih baik, ya kan Mas? Nah, dan ketika kita memahami situasi lebih baik, kita tentunya juga akan dapat memberikan respon yang sesuai gitu dengan keadaan kita. Iya benar. Kayak gitu. Jadi ini ada hubungannya juga dengan respon kita dan pengambilan keputusan. Kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat gitu dari informasi-informasi yang telah kita peroleh kayak gitu. Tapi benar juga sih Mbak, saya juga kan pernah ada 2 posisi gitu kan Mbak. Pernah jadi kalau misalnya konteksnya lagi cerita ya, lagi curhat, saya pernah ada di 2 posisi di mana saya menjadi seorang yang bercerita dan menjadi orang yang mendengarkan gitu. Dan ketika saya jadi orang yang bercerita dan itu didengerin dan ada reaksi-reaksi itu, saya jadi ikutan senang. Jadi malah lebih pengen bercerita lagi gitu. Ketimbang ketika aku bercerita kepada orang yang cuma ngedengerin aja, terus nggak ada reaksi apapun, kayak datar aja, kayak gak ngedengerin, jadinya jadi malas buat bercerita gitu sih Mbak. Iya, tentunya kita akan lebih seneng ya kalau misalnya ada respon. Nggak usah respon verbal aja, respon non-verbal aja, kayak misalnya menatap mata kayak gitu, atau misalnya Ngangguk gitu ya Mbak. mengangguk gitu. Itu aja kita udah ngerasa didengerin, ngerasa dipahamin, dan ngerasa dihargain juga kan Mas ya. Dibandingkan yang misalnya nih kita lagi cerita serius-serius, ternyata teman kita sambil main handphone misalnya kayak gitu. Atau misalnya malah asik nonton TV kayak gitu kan. Itu kan pastinya kita jadi yang sebenarnya nih kita butuh banget nih support dari teman kita, jadi tambah dongkol gitu kan rasanya ya Mas ya. Apalagi tuh pernah tuh Mbak, aku lagi cerita nih, terus lagi cerita sama orangnya malah cerita balik. Itu udah paling males tuh. Yang tadinya aku pengen didengerin malah harus ngedengerin balik. Iya kan, karena ini ya, kalau misalnya active listening itu sebenarnya itu udah it's all about your partner gitu ya. Jadi ketika kita udah ada orang nih yang mau cerita ke kita, berarti kita memang harus komitmen untuk benar-benar mendengarkan mereka, menunggu mereka untuk selesai cerita dulu, baru kita merespon gitu. Ataupun kalau misalnya kita mau cerita balik kayak gitu ya, misalnya cerita balik untuk menimpali ceritanya Mas Dimas misalnya kayak gitu, kita tunggu dulu Mas Dimasnya selesai cerita dulu kayak gitu, baru kita respon dan bercerita balik itu lagi gitu. Dan mungkin bilang dulu gitu sih ya Mbak, harusnya Mbak. Jadi kayak misalnya aku mau cerita balik, boleh gak? Harusnya kayak gitu dulu gak sih Mbak? Iya boleh juga gitu kan, itu juga pastinya kan kita akan merasa lebih dihargai juga gitu ya. Iya. Soalnya emang itu saya sering banget tuh Mbak kayak gitu Mbak. Lagi asik-asik cerita kan, malah cerita balik. Jadinya balik. Mudah-mudahan temannya Mas Dimas denger ini ya. Amin. Iya. Tapi berarti tadi kan Mbak sempat nyinggung juga Mbak terkait si tips atau cara active listening yang baik tuh kayak gimana? Emang sebenarnya caranya tuh kayak gimana sih Mbak? Biar kita tuh bisa memposisikan menjadi active listener yang baik gitu. Jadi kalau misalnya saya rangkum nih ya dari beberapa literatur kayak gitu, intinya sebenarnya cara active listening itu gampang, ada 5 langkah dan itu sebenarnya nggak susah gitu. Cuma memang kita harus membiasakan diri gitu, membiasakan diri untuk memperhatikan seseorang dan nggak terdistraksi sama gangguan-gangguan sekitar kayak gitu. Nah coba ya langsung saya jelasin aja caranya. Itu yang pertama, langkah pertama, kita harus pay attention ya, memberikan perhatian. Jelas ya ini ya, karena kan kita mendengarkan. Ketika kita mendengarkan ya berarti kita harus memberikan perhatian sama lawan bicara kita kayak gitu. Gimana sih caranya memberikan perhatian supaya lawan bicara itu merasa diperhatikan kayak gitu? Gampang juga sebenarnya, dan ini tadi udah kita bahas kilas ya, dengan kontak mata aja. Kontak mata ya, kalau ketika misalnya teman kamu ngobrol dan kita menatap mereka, itu pasti akan beda ya rasanya ketika
teman kamu matanya kemana-mana, atau misalnya tatapannya kosong karena mereka pikirannya kemana-mana. Ya lagi mikirin skripsi gitu. Iya benar. Jadi penting nih eye contact ini, kontak mata ini, supaya lawan bicara kita merasa dihargai dan kita juga bisa lebih fokus gitu untuk mendengarkan lawan bicara kita dibandingkan dengan kita melihat hal-hal lain, misalnya kayak gitu. Tuh, kontak mata ya, pay attention tadi caranya dengan kontak mata. Terus kita juga bisa pay attention-nya itu dengan memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara. Apakah bahasa tubuh lawan bicara kita sudah nyaman kayak gitu. Kalau memang sudah nyaman ya udah, berarti kita tinggal fokus mendengarkan aja. Tapi kalau misalnya kita merasa kayaknya teman kita ini belum nyaman deh untuk cerita dengan kita, misalnya kayak gitu ya. Kayaknya mungkin masih malu-malu, atau misalnya ada kita menangkap ada kegelisahan di bahasa tubuhnya kayak gitu. Nah, ketika kita memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara kita, kitanya juga jadi bisa memberikan respon supaya mereka bisa lebih nyaman untuk berbicara. Misalnya gini nih, kita udah memperhatikan teman kita nggak nyaman, kita bisa misalnya ngajakin ngobrol sambil minum teh, kayak gitu, supaya lebih santai, lebih rileks. Atau misalnya nih, ketika kalian ngobrol di tempat yang rame gitu, dan terlihat teman kalian nggak nyaman, kita bisa tuh ngajak teman kita ngobrol di tempat yang lebih sepi atau yang lebih kondusif gitu. Mungkin kan kalau misalnya di tempat rame, teman kalian ngerasa nanti ceritanya malu, atau ceritanya nanti didengar orang kayak gitu. Jadi kita bisa ngajak teman kita itu ke tempat yang lebih kondusif. Nah, kayak gitu. Nah, dengan memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara itu kan udah masuk pay attention tuh. Tentunya kan lawan bicara kita juga nanti akan merasa nyaman gitu. Merasa nyaman. Oh, ternyata Mas Dimas ini memperhatikan banget nih aku lagi nggak nyaman, makanya dia ngajak aku ke tempat yang lebih kondusif, terus aku diajakin minum dulu, sehingga aku sekarang lebih rileks dan bisa ngobrol dengan lebih nyaman. Dengan hal-hal kecil seperti itu ternyata ya bisa membuat lawan bicara kita itu merasa diperhatikan, Mas Dimas. Nah, jadi penting itu untuk pay attention tadi dengan eye contact dan memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara. Dan tentunya tidak sambil melakukan kegiatan lain. Jadi benar-benar harus fokus sama pembicaraan dan lawan bicara kita. Nah, itu yang langkah pertama ya Mas ya. Pay attention. Oh, ini banyak nih Mbak ya? Iya, ada 5 langkah. Ada 5 langkah, tapi sebenarnya ini simple semua. Kayak yang saya bilang tadi ya, ini tinggal kita latihan aja. Karena ini sebenarnya caranya sangat simple. Tadi, pertama pay attention. Nah, yang kedua, tunjukkan kalau kita sedang mendengarkan. Ya, tunjukkan kalau kita sedang mendengarkan. Gimana caranya? Misalnya mengangguk, senyum, terus bahasa tubuh kita juga harus terbuka gitu. Bahasa tubuh yang terbuka itu kayak gimana sih? Gimana Mas? Menurut Mas Dimas? Kalau yang saya tahu sih dengan kayak bahunya tuh agak terbuka, nggak menutup, terus ya pokoknya nggak memposisikan, maksudnya tangan nggak ngelipat, pokoknya yang terbuka lah Mbak, kayak misalnya tangannya melebar atau gitu. Iya benar, jadi bahasa tubuh terbuka itu benar yang Mas Dimas bilang tadi, tidak melipat tangan, bahunya juga harus terbuka gitu, dan yang paling penting sih tubuh kita harus condong ke lawan bicara kayak gitu. Jadi kita duduknya harus mengarah ke lawan bicara, jangan ke arah sebaliknya. Kita mau ngomong sama siapa kalau bahasa tubuh kita sama punggung arah sebaliknya gitu. Nah gitu. Jadi harus mengarah ke lawan bicara. Terus kenapa tadi kita tidak boleh melipat tangan ya? Melipat tangan itu sebenarnya itu adalah bahasa tubuh kita yang tidak kita sadari bahwa kita itu sedang menutup diri atau mungkin tidak nyaman dengan keadaan sekitar. Nah gitu. Defensif gitu ya Mbak? Iya, defensif. Kalau kita sebagai pendengar aja udah ngerasa tertutup dan ngerasa ada yang harus ditutupi kayak gitu. Coba bayangin gimana reaksinya yang bercerita ke kita gimana. Pastinya secara tidak sadar mereka juga akan akhirnya nggak nyaman untuk bercerita dengan kita gitu ya. Jadi kitanya memang harus santai juga, duduknya yang santai dan mengarah ke
lawan bicara kayak gitu. Terus kita juga bisa memberikan respon verbal ya, merespon secara verbal tuh misalnya dengan bilang, oh gitu, oke, ya, oh gitu ya, kasihan sekali, misalnya kayak gitu ya, kita bisa merespon secara verbal. Nah itu bisa membuat lawan bicara kita juga merasa lebih nyaman dan merasa dihargai juga. Tapi respon secara verbal ini juga harus hati-hati, karena ada juga ya orang yang merespon secara verbalnya itu berlebihan. Jadi terlalu sering bilang ya, oke, misalnya gitu ya. Kita coba bayangin dong, kalau misalnya kita lagi bercerita, tapi ternyata respon verbalnya terlalu banyak dari yang mendengarkan, tentunya itu lama-lama akan jadi annoying juga ya. Iya, mengganggu sih. Nah, iya, jadi memang harus berhati-hati juga merespon secara verbal ini, yang secukupnya saja dan jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi kita harus tahu nih tempatnya, kapan kita harus merespon secara verbal, kapan nggak usah direspon secara verbal. Mungkin dengan mengangguk itu sudah cukup gitu. Udah 2 langkah ya. Nah sekarang yang langkah ketiga, caranya active listening ya. Kita harus merefleksikan pernyataan lawan bicara. Ya, merefleksikan pernyataan lawan bicara. Gimana caranya? Caranya dengan parafrase. Mas Dimas tahu nggak parafrase itu apa? Harusnya tahu sih Mbak. Kalau nggak tahu saya malu jadi mahasiswa psikologi. Ingat nggak? Parafrase itu ketika kita mengutip ulang informasi yang kita terima dari lawan bicara untuk mengkonfirmasi juga apakah informasi yang sudah kita terima dan orang itu sampaikan itu sudah match atau belum, kayak gitu sih. Iya benar, yeay. Saya tidak gagal jadi mahasiswa psikologi. Iya, jadi parafrase itu kita mengungkapkan kembali pernyataan lawan bicara dengan bahasa kita sendiri. Nah ini penting, karena gini, kita ngerasa ketika selama mendengarkan, kita itu udah menangkap dengan baik informasi yang diberikan gitu ya, kita ngerasa udah menangkap dengan baik, padahal ternyata maksud yang kita tangkap itu tidak sesuai dengan maksudnya lawan bicara kita, gitu kan. Nah makanya penting untuk melakukan parafrase ini untuk memastikan bahwa apa yang kita dengar dan pahami itu sesuai dengan cerita dari lawan bicara, gitu. Nah bisa juga untuk memastikan memastikan pemahaman kita sesuai dengan lawan bicara itu, kita juga bisa memberikan beberapa pertanyaan pada lawan bicara kita untuk menambah informasi dan memastikan informasi yang kita pahami kayak gitu. Nih contohnya aja nih ya. Contohnya nih ada temen ngomong ke kita gini. Aku tuh bisa nyelesain skripsi. Sebenarnya ya, aku tuh bisa nyelesain skripsi dengan cepet kok. Aku tuh udah paham banget sama topiknya karena aku memang udah lama banget meneliti tentang topik ini. Udah lama banget untuk mencari tahu tentang topik ini, katanya kayak gitu. Jadi aku bisa menganalisa permasalahan itu sebenarnya dengan lebih cepat karena aku paham banget sama materinya. Dari segi dosennya pun nggak ada masalah. Dosennya sangat enak untuk diajak diskusi dan diajak ketemu, misalnya kayak gitu. Tapi masalahnya aku tuh nggak bisa terlalu capek. Aku tuh nggak bisa begadang kayak teman-temanku untuk mengerjakan skripsi. Jadi waktu pengerjaan skripsiku terbatas, misalnya kayak gitu. Nah, itu pembicaraan teman kita ya. Kita untuk parafrasenya jadi kayak gini. Jadi kendala skripsimu itu bukan karena kamu nggak paham sama topiknya, bukan karena nggak paham sama teorinya, bukan juga karena dosennya yang sulit untuk ditemui, tapi lebih karena fisikmu yang nggak bisa terlalu capek. Nah, itu cara parafrasenya. Itu untuk memastikan bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita pahami, itu memang sesuai dengan keadaan lawan bicara. Gitu Mas. Betul sekali Mbak. Nah itu yang ketiga ya. Yang keempat, nah ini pasti sering banget sih kita lakuin ya. Sering banget kita lakuin dan harus kita ubah ya. Langkah yang keempat adalah jangan memotong pembicaraan. Nah ini sih. Siapa nih yang masih sering nih kayak gini? Mas Dimas Agak sadar sih Mbak.
sering kayaknya. Iya. Nggak sadar. Jadi kan kadang ya kalau misalnya kita lagi mendengarkan, kita itu pasti buru-buru tuh pengen memberikan respon, pengen memberikan pendapat gitu. Padahal maksudnya lawan bicara kita itu belum selesai ngomong, belum memberikan informasi yang secara utuh. Jadi ketika kita tiba-tiba motong, belum tentu opini yang kita berikan itu sesuai dengan keadaan lawan bicara, karena lawan bicara belum selesai ngomong, kayak gitu. Dan dari segi lawan bicaranya juga pasti mereka akan sebel dong. Siapa sih yang nggak suka dipotong pembicaraannya ya? Orang lagi asik-asik ngobrol, lagi asik-asik curhat, terus tiba-tiba kita potong kayak gitu. Jadinya sebel. Nah, dan ini biasanya memotong pembicaraan ini yang sering memicu konflik ya dari suatu hubungan apapun itu, hubungan percintaan, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, siapapun itu ya, itu pasti bisa memicu konflik. Nah, jadi sebisa mungkin nih ketika kita melakukan active listening, sabar ya. Otomatis di active listening ini kita juga harus belajar sabar, Mas Dimas. Sabar. Iya benar, sabar untuk menunggu lawan bicara kita selesai ngomong dulu. Sabar untuk menahan diri kita untuk memberikan respon gitu ya. Sabar, harus tahan. Sampai mereka selesai bicara, sampai mereka selesai memberikan informasi, baru kita baru kita kumpulkan informasinya dan memberikan respon. Seperti itu. Gitu. Karena ini balik lagi ke tadi ya, ketika active listening itu nanti akhirnya adalah it's all about your partner, bukan tentang diri kita lagi ya, tapi tentang lawan bicara kita gitu. Jadi kita memang harus benar-benar menunggu mereka untuk selesai bicara kayak gitu. Terus yang terakhir nih, nah kita udah pay attention tadi ya, kita udah menunjukkan kalau kita benar-benar mendengarkan dengan bahasa tubuh kita, kita udah parafrase kalimat lawan bicara kita, terus kita udah nggak memotong pembicaraan. Nah, terakhir baru kita bisa merespon pembicaraan yang sesuai, seperti itu. Nah, dalam merespon ini pun kita harus hati-hati, nggak boleh judgmental ya, harus tetap objektif gitu ya. Tetap objektif, tetap terbuka, tetap jujur, tetap asertif, tapi jangan sampai menyakiti lawan bicara juga. Kita juga harus menghormati lawan bicara, menghormati pendapat lawan bicara. Kalau misalnya pendapat kita sama lawan bicara beda gitu ya, kita harus tetap menghormati mereka kayak gitu. Jadi baru kita memberikan respon. Gitu Mas. Kalau dari Mbak sendiri ada 5 cara gitu ya Mbak? Ada 5 cara dan sebenarnya itu cara-caranya simpel kan ya Mas Dimas ya? Iya, dan saling berhubungan sih kalau menurut gue Mbak. Iya, saling berhubungan. Tinggal kitanya aja nih melatih diri untuk melakukan kelima hal tersebut. Karena walaupun simpel tapi ternyata di kenyataannya kita kadang masih suka lupa dan masih suka kelepasan, terutama yang di memotong pembicaraan tadi. Nah, kita benar-benar harus latihan banget sih gitu. Berarti kalau aku rangkum caranya itu ada 5 ya Mbak ya. Yang pertama tuh ada pay attention, kita harus memberikan atensi kita gitu kan secara penuh terhadap bicara. Terus kita juga harus bisa menunjukkan nih kalau misalnya kita tuh lagi ngedengerin loh, bener lagi ngedengerin gitu, nggak cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Terus kita juga bisa merefleksikan pernyataan lawan bicara kita itu dengan bisa parafrase gitu ya Mbak. Kemudian yang paling sulit menurut saya itu jangan memotong pembicaraan karena suka nggak sadar gitu kan. Teman-teman nih biasanya kalau lagi dengerin orang kayak gini nggak. Terus yang terakhir merespon dengan tepat. Dan menurutku ya Mbak, ketika kita merespon pun kita harus balik lagi ke awal, tahu konteksnya, apakah si orang lawan bicara kita ini ingin didengarkan saja atau ingin dikasih feedback atau advice gitu, biar cocok gitu kan, biar kita ngerespon dengan tepat kayak gitu. Tapi Mbak, iya benar, untuk mencapai cara-cara active listening ini tuh dari Mbak sendiri ada tips nggak sih Mbak biar kita tuh mudah untuk bisa menjalankan kelima cara tadi? Ketika active listening itu kan otomatis kita harus fokus ya.
Nah, ketika kita harus fokus, berarti kita harus meminimalisir distraksi-distraksi di sekitar kita yang bisa mengganggu kita, gitu, supaya kita bisa lebih fokus. Nah, contohnya aja tadi, misalnya mungkin berarti handphone dijauhin dulu atau di silence, gitu. Atau misalnya ada di lingkungan yang rame, kalau misalnya kita nggak bisa ngobrol di lingkungan yang rame, berarti ajak lawan bicara kita untuk pindah tempat ke tempat yang lebih kondusif, misalnya kayak gitu. Atau misalnya nih lagi ngobrol di ruang tamu, TV boleh deh dimatiin dulu kalau misalnya kita merasa TV itu menjadi gangguan gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, pada akhirnya ya kita harus tahu kelemahan kita apa. Kalau misalnya kita memang nggak bisa di lingkungan yang berisik, atau misalnya kita yang biasanya selalu megang handphone terus nih nggak bisa lepas dari handphone. Ketika kita melakukan active listening, berarti itu harus diminimalisir dulu, harus dijauhin dulu gitu, supaya kita bisa fokus ke lawan bicara gitu. Itu sih kayaknya tips yang paling penting itu ya, meminimalisir distraksi. Nah, terus itu biasanya juga nih, ketika kita dengerin orang, misalnya dengerin teman kita curhat gitu ya, kita itu malah lebih memikirkan apa yang harus kita katakan. Iya benar. Benar kan? Jadi ketika teman kita curhat nih, misalnya teman kita curhat, dia lagi sedih karena habis putus pacar, misalnya kayak gitu ya. Kita tuh dalam hati udah ngomong, aduh kasihan banget nih teman aku harus ngomong apa nih, harus ngerespon apa nih, nanti aku takut salah ngomong gimana gitu. Nah, itu jadinya kita fokus ke apa yang harus kita katakan. Sibuk dengan pikiran kita sendiri jadinya. Jadinya akhirnya nggak fokus sama lawan bicara kita. Nah, itu sebaiknya dihindari karena ketika teman kita ngomong, berarti kita harus fokus dulu dengerin teman kita. Bukan berarti kita nggak memikirkan sama sekali respon apa yang harus kita ucapkan ya. Itu mungkin harus juga, tapi nanti ada waktunya. Waktunya kapan? Waktunya itu ketika teman kita selesai bicara. Ketika teman kita selesai bicara, barulah kita mikirin apa nih yang harus kita katakan, respon apa yang harus kita ucapkan, misalnya kayak gitu. Nah, tapi masalahnya ketika kita merespon seseorang itu, ada yang bisa langsung merespon dengan cepat gitu ya, merespon dengan cepat suatu pembicaraan, tapi ada juga yang harus mikir dulu nih, aku harus ngomong apa ya, gitu. Nah, ketika kamu adalah tipe yang harus mikir dulu, tentunya nanti akan ada jeda ya di pembicaraan. Mungkin tiba-tiba ada kesunyian gitu di antara pembicaraan, karena kamu diam, lawan bicaramu diam, kayak gitu. Nah, itu kamu jangan takut ya, be okay with silence gitu, karena nggak apa-apa kalau kamu diam untuk memikirkan respon apa yang tepat, itu nggak apa-apa. Kalau kamu ngerasa awkward gitu ya, tiba-tiba jadi diam, kamu jujur aja sama teman kamu, iya ya, masalahmu ternyata rumit juga, kayaknya aku harus mikir dulu nih, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan. Nggak apa-apa kayak gitu. Justru ya, lawan bicara kita pasti akan ngerasa dihargai nih. Ternyata kita tuh diam, benar-benar mikirin permasalahan kita, mikirin respon yang tepat gitu. Mereka pasti akan merasa dihargai kayak gitu ketika kita benar-benar memikirkan respon yang sesuai dengan permasalahan mereka kayak gitu. Jadi jangan takut nanti tiba-tiba ada kesunyian kalau misalnya kamu sedang mikir, itu nggak apa-apa ya. Harus nggak apa-apa kalau misalnya kamu memang butuh waktu untuk berpikir, nggak apa-apa untuk diam sebentar gitu. Itu sih tipsnya. Jadi tadi meminimalisir gangguan. Terus itu kita harus memperhatikan yang lawan bicara katakan, bukan memikirkan apa yang harus kita katakan gitu ya. Kita memikirkan apa yang harus kita katakan setelah lawan bicara selesai ngomong. Terus be okay with silence gitu. Ketika kamu harus diam sebentar untuk mikir, itu nggak apa-apa. Jadi jangan terburu-buru juga memberikan respon gitu ya, ketika kadang karena kita ngerasa takut awkward gitu, takut krik gitu ya, jadi kitanya buru-buru memberikan respon, sehingga akhirnya responnya kurang tepat gitu. Jadi be okay with silence. Nah, terus tips
Tips selanjutnya itu kita memang harus mendorong lawan bicara kita untuk ngomong dulu. Karena kita kan di sini posisinya sebagai pendengar ya, sebagai listener. Jadi biarin aja dorong mereka untuk ngomong dulu. Kita sabar, tahan diri. Nah setelah selesai mereka ngomong, baru kita memberikan respon. Kayak gitu. Banyak banget sih Mbak, aduh tips-tipsnya yang menurut aku baru kayak connect. Oh iya juga gitu. Tadi yang dimulai dari kita tuh harus bisa mengurangi distraksi di sekitar yang mungkin bisa bikin informasi yang dikasih lawan bicara juga nggak kita tangkap dengan benar karena berisik atau segala macam. Terus bisa bikin gak nyaman juga. Terus kita juga harus bisa perhatikan fokusnya tuh ke apa yang lawan bicara katakan gitu ya Mbak, bukan malah fokus ke pikiran kita sendiri buat bisa ngejawab semua. Iya benar, karena itu sering kan terjadi Mas. Saya pun kadang-kadang masih kayak gitu. Ya ampun, ternyata temanku punya masalah ini, kasihan banget gitu. Tapi dengan kita sibuk dengan pikiran kita sendiri itu malah kita nanti akhirnya nggak bisa merespon dengan tepat tuh. Iya sih, dari pembicaraan lawan bicara kita gitu. Iya Mbak, jadi kita juga harus bisa nggak fokus. Sebenarnya fokusnya jangan ke apa yang kita bicarakan, karena saya pun sama Mbak sering kayak, apalagi kalau misalnya masalah atau bahasan yang lawan bicara katakan tuh berlayer, banyak banget layer. Jadi kayak aduh bingung apa nih yang harus diomongin gitu. Malah jadinya apa yang lawan bicara bilang tuh nggak kita tangkep. Kayak gitu. Dan saya baru terrefresh lagi kalau misalnya nggak apa-apa kok kayak diem sebentar gitu buat memikirkan, nggak harus tektokan terus yang malah jadinya kalau kata Mbak tadi responnya malah jadi nggak tepat gitu kan, dan informasi yang didapat pun takutnya kepotong gitu kayak cuma setengah doang kayak gitu. Alhamdulillah Mbak, lumayan banyak banget. Harusnya teman-teman perseners juga bisa lah dapat insight yang sama denganku gitu kan, terkait apa itu active listening, terkait manfaatnya apa aja, terus pentingnya apa, cara-caranya, tips segala macam. Dan secara gak langsung aku pun yang sebagai host gitu kan harus bisa sih buat bisa ngelakuin active listening ini gitu kan, karena semua yang dikatakan Mbak Diva tadi itu benar-benar relate gitu dengan kehidupan host yang harus benar-benar ngedengerin dan harus memparafrase setiap pernyataan gitu kan. Iya ya Mas ya. Iya sama-sama belajar sih, maksudnya saya pun juga harus tetap pelatihan terus nih dalam mengasah skill active listening ini gitu ya, karena ini memang ternyata dampaknya kalau misalnya kita punya skill ini, dampaknya sangat positif sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau dari Mbak sendiri ada pesan-pesan gak Mbak buat perseners yang senang buat ngedengerin orang, senang buat bercerita gitu? Pesannya apa ya? Intinya gini aja sih, ketika ada teman kamu yang bercerita ke kamu, itu kan artinya teman kamu percaya sama kamu ya. Teman kamu percaya sama kamu, mempercayakan masalahnya itu ke kamu gitu. Jadi kamu ya harus memegang kepercayaan itu gitu ya. Memegang kepercayaan itu ya dengan cara fokus mendengarkan mereka kayak gitu. Dan jangan berpikir untuk memikirkan respon yang tepat atau kayak gimana. Kamu cukup dengarkan mereka. Ketika kamu berhasil mendengarkan mereka secara utuh, kamu nanti akan bisa merespon mereka dengan tulus kayak gitu. Karena ketulusan itu sebenarnya yang dibutuhkan orang yang bercerita gitu kan, yang dibutuhkan teman kita ketika bercerita gitu kan. Itu aja sih. Jadi dengerin aja, fokus dengerin aja, dan responlah mereka dengan tulus gitu. Oke, berarti tuh teman-teman persenas, kita tuh harus bisa memegang kepercayaan lawan bicara kita gitu, harus bisa dengan tepat. Kita tuh dipercaya loh, masa kita nggak bisa amanah gitu kan istilahnya. Jadi harus fokus dengerin, jangan sampai kita memotong, jangan sampai kita fokus dengan pikiran kita buat ngejawab gitu. Iya. Kita udah lumayan
banyak sih nih Bang, ngobrolnya udah hampir 1 jam juga. Oh ya, Gak kerasa itu. Gak berasa ya. Iya udah. Iya. Aduh, keasikan ngobrol nih kita. Iya, jadi gitu teman-teman perseners. Semoga teman-teman perseners bisa dapetin ilmu gitu kan dari bahasan kita hari ini tentang active listening. Jangan lupa diterapin juga. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat Mbak Duiva yang udah bersedia jadi narasumber di sesi kali ini. Iya, sama-sama ya. Iya, alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat buat aku secara khusus. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa bahagia karena setiap hari adalah happy day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.